Assalamualaikum anakku yang solih dan solihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Ustazah harap semua dalam keadaan sehat ya. Apakah sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Kalau sudah siap, mulai dari alat tulis dan buku tematiknya disiapkan ya nak. Baiklah, sebelum belajar, mari kita mulai dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, baiklah anak-anakku, hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 1, hidup bersih dan sehat di rumah. Yang akan kita pelajari hari ini adalah muatan, matematika, bahasa Indonesia, dan PJOK. Namun, sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kalian simak video motivasi berikut ya nak ya, agar lebih semangat. Jangan menang sendiri. Di pagi yang cerah, rusa dan kerbau menuju padang rumput untuk makan. Hai kerbau, kita ke padang rumput di hutan yuk. Ayo rusa, kita ke sana. Aku juga sudah lapar. Terlihat padang rumput yang sangat luas. Enak sekali ya rumputnya. Iya, segar sekali. Kemudian, kuda datang menghampiri mereka. Oh, luas sekali padang rumput ini. Rumputnya juga segar-segar. Di sana sepertinya ada rusa dan kerbau. Aku ke sana. Hei rusa, kerbau, sedang apa kalian? Kuda, kami sedang makan rumput. Aku baru melihatmu kuda. Kemana saja kau? Biasa, aku berkeliling hutan. Oh ya, bolehkah aku ikut makan rumput bersama kalian? Silahkan kuda, padang rumput ini milik kita semua yang ada di hutan. Enak sekali rumput ini. Sepertinya rumput yang dimakan rusa lebih hijau. Tadinya, kuda meminta izin untuk makan rumput bersama. Ternyata, kuda memakan rumput milik rusa dan kerbau. Namun, rusa dan kerbau membiarkannya meskipun mereka bingung kenapa kuda seperti itu. Kenyang sekali, rumput yang enak dan segar. Rusa, kerbau, aku pulang dulu ya. Terima kasih. Kuda meninggalkan padang rumput dengan perut kenyang. Rusa, kenapa makanan kita dimakan sama kuda ya? Sudahlah, biarkan. Mungkin dia memang sangat lapar. Tapi kan dia tidak izin dulu mau makan rumput kita. Sudah. Besok kita cari rumput lagi. Baiklah rusa. Hari demi hari, kerbau dan rusa mencari rumput bersama-sama untuk makan. Namun, kuda selalu datang dan makan bagian rumput mereka. Dan pada suatu pagi, Kancil berjalan ke padang rumput. Pagi-pagi itu enaknya jalan-jalan. Sepertinya ada rusa, kerbau, dan kuda di padang rumput. Aku ke sana ah. Kalau diperhatikan, kenapa kuda mau makan rumputnya rusa dan kerbau ya? Wah, ada yang tidak beres nih. Hai teman-teman, sedang apa kalian? Kami sedang makan bersama, Kancil. Kancil, kami sedang makan rumput nih. Hai kuda, aku perhatikan dari tadi, kok kamu makan rumputnya rusa dan kerbau? Rumput lain kan masih banyak. Apa? Biasa saja Kancil, mereka juga diam kok. Lagian rumput mereka lebih segar dan hijau. Kan lebih segar dan enak. Hai kuda, tidak boleh makan rumput kerbau dan rusa. Apalagi kalau kamu tidak izin. Hei, Kancil, kau baru datang sudah membuatku marah. Makanku jadi tidak enak. Aku hanya memberimu nasihat. Tidak baik kamu makan rumput bagian teman. Sudahlah, lebih baik aku tinggalkan padang rumput ini. Selera makanku sudah hilang. Membuat tidak enak makan saja.
Aduh, perutku sakit. Kenapa itu kuda? Ayo tolong dia. Ayo Rusa, Kancil, ayo kasihan kuda. Baiklah. Teman-teman, perutku sakit sekali. Sepertinya terlalu banyak makan rumput. Kuda, kamu tidak boleh menang sendiri. Kerbau dan rusa juga ingin makan dengan nyaman di sini. Kamu tidak boleh begitu saja memakan rumput mereka. Sekarang kamu makan terlalu banyak, akhirnya perutmu sakit kan? Jangan diulangi ya. Baiklah Prabu Yudhistira, teman-teman maafkan aku. Iya, kami memaafkanmu, kuda. Nah, tadi kan kita sudah menyimak videonya ya. Pasti harus lebih semangat lagi dan kita juga harus bisa mengambil pelajaran yang ada dalam video tersebut. Nah, untuk selanjutnya kita memulai materi anak ya, yaitu pertama kita akan belajar matematika mengenai unsur-unsur bangun datar. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah agar kalian memahami mengenai unsur-unsur bangun datar. Nah, baiklah anak-anakku. Yang pertama adalah ruas garis pada bangun datar. Jadi, ruas garis ini adalah bagian dari garis yang memiliki dua ujung berbeda. Ruas garis bangun datar disebut juga dengan sisi. Nah, ini ya nak ya, Ustazah sudah tandai. Ini yang dinamakan dengan ruas garis atau sisi. Dan juga perhatikan bangun datar berikut. Nah, ini adalah contoh bangun segi 4 memiliki 4 ruas garis. Nah, seperti ini ya nak ya. Jadi kita menghitungnya dari sini. Boleh dari sini atau boleh dari sini. Nah, ini yang tepi, ini namanya adalah ruas garis atau sisi. Kita hitung ya. Coba kita lihat yang berwarna kuning ini. 1, 2, 3, 4. Oke. Untuk selanjutnya adalah ada bangun segitiga yang memiliki 3 ruas garis. Contohnya seperti ini. Nah, di sini coba kita lihat yang berwarna pink. Nah, di pink ini ada 3 garis. 1, 2, 3. Nah, ini disebut dengan ruas garis atau sisi. Selanjutnya, kita akan belajar sisi, sudut, dan titik sudut pada bangun datar. Jadi, ruas garis pada bangun datar disebut dengan sisi. Sedangkan, sisi yang saling bertemu akan membentuk sudut. Dan titik pertemuan dua sisi atau ruas garis disebut dengan titik sudut. Seperti ini ya. Yang berwarna merah ini adalah sisi. Dan yang Ustazah tandai yang berwarna kuning ini adalah sudut. Sedangkan di pojok-pojoknya yang Ustazah beri titik warna hijau adalah titik sudut. Nah, perhatikan contoh berikut ya anak ya. Nah, ini adalah contoh dari segitiga, segi 4, segi 5, segi 6. Nah, coba kita lihat dulu yang segitiga. Nah, coba kita lihat ya anak ya. Ini banyak sisinya ada 3. 1, 2, 3. Sedangkan banyak sudutnya ada 3 juga. 1, 2, 3. Dan banyak titik sudutnya ada 3. Coba kita hitung pojoknya ya. 1, 2, 3. Seperti itu. Untuk yang segi 4 memiliki banyak sisi 4, banyak sudutnya 4, dan banyak titik sudutnya 4. Begitu juga dengan segi 5 dan juga segi 6 yang memiliki banyak sisi. Untuk segi 5-nya adalah 5, banyak sudutnya 5, banyak titik sudutnya 5. Dan untuk segi 6, banyak sisinya 6,
banyak sudutnya 6 dan banyak titik sudutnya 6. Nah, untuk selanjutnya adalah tugas, yaitu mengerjakan latihan soal halaman 48, nomor 3, 4, dan 5 pada buku tematik tema 4, revisi 2017, tematik terpadu kurikulum 2013. Seperti ini ya nak ya. PR-nya ada di dalam buku ini. Nah, baiklah, untuk selanjutnya kita akan belajar PJOK mengenai gerak statis. Tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, agar kalian memahami gerak statis ketika berdiri. Dan agar kalian memahami gerak statis ketika duduk. Dan agar kalian memahami gerak statis ketika berbaring. Nah, jadi halaman rumah bisa dijadikan tempat berolahraga ya nak ya. Misalkan untuk melatih keseimbangan statis. Jadi, keseimbangan statis ini adalah keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Nah, keseimbangan statis dapat dilakukan dalam posisi berdiri, duduk, dan berbaring. Nah, ini adalah contoh keseimbangan statis dalam posisi berdiri, yaitu berjinjit sambil bertolak pinggang. Yang kedua, mengangkat satu kaki lurus ke depan. Yang ketiga, berdiri menyerupai huruf T. Dan yang keempat adalah sikap kapal terbang. Selanjutnya, untuk keseimbangan statis dalam posisi duduk, yang pertama adalah duduk selonjor sambil mengangkat kedua kaki lurus ke depan. Yang kedua, duduk mengangkat kedua kaki sambil dipegang seperti duduk di kursi goyang ya nak ya. Nah, untuk yang terakhir adalah keseimbangan statis dalam posisi berbaring, yaitu sikap lilin, kedua kaki diangkat lurus ke atas. Nah, agar kalian memahami materi PJOK untuk hari ini, tugasnya adalah mengerjakan games word wall yang tersedia di deskripsi video di bawah dengan cara klik link. Nah, untuk masuknya dengan format nama kelas. Ingat ya, masuknya dengan format nama kalian dan kelas kalian. Nah, untuk selanjutnya kita akan belajar muatan bahasa Indonesia mengenai kosakata dan membuat laporan hasil pengamatan. Tujuan pembelajaran untuk muatan bahasa Indonesia adalah yang pertama, agar kalian memahami kosakata lingkungan bersih. Yang kedua, agar kalian memahami membuat laporan sederhana. Nah, baiklah anak-anakku, yang pertama kita akan belajar kosakata tentang lingkungan bersih. Nah, kosakata ini dapat diartikan sebagai daftar kata-kata. Daftar kata-kata tersebut dapat dikaitkan dengan hal tertentu. Misalnya, daftar kata-kata tentang lingkungan rumah yang bersih. Kita dapat menemukan kosakata di dalam teks, cerita, atau percakapan. Nah, seperti ini ya contohnya. Komang, ayo bantu ibu membersihkan ruang tamu. Rumah yang bersih akan membuat penghuninya sehat dan terhindar dari penyakit. Baiklah Bu, ayo kita bersihkan. Tentu aku ingin tinggal di rumah yang bersih agar aku tetap sehat. Nah, dari percakapan tersebut,
kita bisa memuat contoh kosakata pada percakapan. Yang pertama adalah bersih. Bersih ini artinya bebas dari kotoran. Sehat artinya keadaan saat kondisi tubuh bebas dari penyakit. Sedangkan penyakit adalah gangguan kesehatan. Nah, untuk selanjutnya, menuliskan cerita berdasarkan informasi pada gambar. Langkah-langkah untuk membuat cerita. Yang pertama, amatilah gambar dengan seksama. Yang kedua, tentukan tema atau topik gambar. Dan yang ketiga, buatlah beberapa kalimat yang menceritakan isi gambar. Dan yang keempat, rangkailah kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi sebuah karangan. Nah, untuk menuliskan cerita berdasarkan informasi pada gambar, contohnya ada seperti ini. Nah, di sini disajikan sebuah gambar di mana ada keluarga yang sedang membersihkan rumah. Nah, untuk menuliskan cerita berdasarkan informasi gambar bisa dilihat, yaitu keluarga Pak Andi sedang membersihkan rumah. Setiap anggota keluarga memiliki tugas yang berbeda. Ani membersihkan foto yang ada di meja dengan menggunakan kemoceng. Sedangkan adik Ani mengelap meja dan ibu Ani mengepel lantai. Sementara Pak Andi sedang mengelap kaca. Nah, ini adalah contoh dari cerita berdasarkan informasi pada gambar. Nah, cerita tersebut berisi bagaimana cara menjaga kebersihan rumah. Ada banyak cara untuk menjaga kebersihan lingkungan rumah selain pada cerita tersebut. Misalnya, kita bisa menyapu lantai dan menguras bak mandi secara rutin. Selanjutnya, kita bisa juga membersihkan langit-langit rumah yang harus kita bersihkan dari debu. Dan rumah yang dilengkapi dengan jendela dan juga ventilasi. Nah, untuk selanjutnya adalah kita akan belajar membuat dan menuliskan laporan hasil pengamatan sederhana. Nah, setelah melakukan pengamatan pada gambar, kita dapat menuliskan hasilnya dalam bentuk laporan. Untuk laporan sederhana dapat disajikan dalam bentuk karangan singkat. Dan hal yang harus kita lakukan sebelum membuat laporan hasil pengamatan adalah sebagai berikut. Yang pertama, amatilah gambar dengan cermat. Yang kedua, temukan hal-hal pokok yang ada pada gambar. Dan yang ketiga, susunlah hal-hal pokok tersebut dalam bentuk laporan sederhana. Dan yang keempat adalah laporan ditulis secara singkat, padat, dan jelas. Nah, agar kalian lebih memahami, ini ada contoh cara membuat laporan hasil pengamatan sederhana. Nah, Ustazah sajikan sebuah gambar. Nah, dari gambar ini kita bisa membuat laporan hasil pengamatan sederhana, yaitu sebagai berikut. Kita beri judul yaitu halaman rumah yang kotor. Halaman rumah terlihat kumuh dan berantakan. Banyak sampah yang berserakan di halaman rumah. Daun-daun yang gugur tidak disapu dan tidak dibuang. Tanaman bunga juga terlihat tidak terawat. Nah, ini adalah contoh cara membuat laporan hasil pengamatan sederhana secara singkat, jelas, dan padat. Baiklah, untuk selanjutnya adalah tugas. Tugasnya adalah tuliskanlah hasil pengamatanmu sesuai dengan gambar di samping dalam bentuk laporan sederhana. Tulisannya yang rapi ya nak ya. Dan untuk gambarnya ada di sebelah kanan. Baiklah anak-anakku,
Untuk kesimpulan pembelajaran hari ini adalah ruas garis pada bangun datar disebut sisi. Sisi yang saling bertemu membentuk sudut. Dan titik pertemuan dua sisi atau dua garis disebut dengan titik sudut. Keseimbangan statis artinya keseimbangan tubuh dalam posisi diam. Dan keseimbangan statis dapat dilakukan dalam posisi berdiri, duduk, dan berbaring. Selanjutnya, kosakata dapat diartikan sebagai daftar kata-kata. Nah, untuk laporan ditulis secara singkat, padat, dan jelas ya nak ya. Nah, baiklah anak-anakku. Alhamdulillah ya. Untuk pembelajaran hari ini semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.